Pada saat yang sama, suara menggoda yang sangat memuakkan terdengar, menyebabkan wajah Yun Yun memerah hampir seketika. Yuner kecil, aku belum terlambat, kan? Banyak mata di alun-alun tercengang ketika mereka melihat pria itu, yang tiba-tiba menerobos masuk dan meraih tangan Yun Yun. Dalam sekejap, seluruh tempat itu benar-benar menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan agak tidak yakin dengan alasan terjadinya ini. Anda? Xiao Yan? Mengapa Anda di sini? Wajah Yun Yun merah karena malu. Dia juga agak tercengang saat dia menatap pria muda yang mengenakan senyum menggoda di wajahnya di sampingnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tanpa sadar berteriak keras. Kamu tidak bisa mengharapkan aku untuk hanya berdiri diam di samping jika kamu dalam masalah, kan? Xiao Yan mengamati keindahan tak tertandingi ini di depannya. Ada kelembutan bawah sadar tambahan dalam suaranya. Itu Yan Ran? Yun Yun sedikit terkejut sebelum dia memahami situasinya. Segera, dia merasakan panas yang ditransmisikan dari tangannya. Dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangan Xiao Yan dengan wajah merah yang indah dan berbicara dengan agak hati-hati, ini adalah sekte bunga. Bagaimana kamu bisa sembarangan menerobos masuk? Kamu sudah bersembunyi dariku bertahun-tahun. Seharusnya cukup, bukan? Xiao Yan tersenyum sedikit dan berkata. Siapa yang bersembunyi darimu? Siapa yang datang? Katakan padaku namamu. Anda benar-benar berani menerobos masuk ke sekte bunga saya. Wanita berpakaian anggun itu memfokuskan matanya ke Xiao Yan dan berteriak dengan dingin. Dari cara ini, sepertinya pemuda ini adalah penolong yang ditemukan Yun Yun. Kamu bisa memperlakukanku sebagai teman Yun Yun. Xiao Yan melirik wanita berpakaian anggun itu dan berbicara dengan santai. Wajah Yun Yun memerah saat mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Dia memandang yang terakhir dengan cara yang malu dan marah. Namun, Xiao Yan mengabaikannya. Matanya hanya menatap dua orang di sisi yang berlawanan. Seseorang dengan kekuatan Do Uzun bintang 2 juga berani bertindak arogan di sini. Diri yang terhormat ini berpikir bahwa Anda lelah hidup. Pria yang tampak jahat di samping wanita berpakaian anggun itu dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Rasa dingin, bagaimanapun, melonjak di matanya. Tindakan intim antara Xiao Yan dan Yun Yun menyebabkan hatinya merasa agak tidak senang. Yun Yun, kamu telah mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak memiliki teman. Namun, Anda akhirnya tidak dapat membantu diri sendiri dan memanggil seseorang ya. Wanita berpakaian anggun itu tertawa dingin, sama baiknya. Anda dapat menelepon jika Anda mau. Jika tidak, Anda mungkin akhirnya mengatakan bahwa kepala suku ini menggertak Anda. Hari ini, saya akan mengizinkan Anda dan anak kecil ini untuk bertarung bersama. Jika Anda dikalahkan, Anda akan menyerahkan Douki dari kepala sekte sebelumnya. Yun Yun mengerutkan alisnya ketika dia mendengar ini. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Dia maju selangkah dan baru saja akan berbicara saat Xiao Yan di sampingnya menghentikannya. Serahkan padaku. Yun Yun terkejut saat mendengar nada tenang Xiao Yan. Matanya yang cantik mengamati pemuda di sampingnya dan melihat garis-garis tegas di sisi wajahnya. Ketidakhadiran muncul di dalam hatinya. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini, yang terakhir juga memiliki reputasi yang cukup kuat bahkan di Central Plains, yang dipenuhi dengan para ahli. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk berdiri di depan tangannya memblokir semua badai. Iya. Beberapa kata tertinggal di mulutnya sejenak. Pada akhirnya berubah menjadi suara rendah dan tunduk. Tentu saja tidak ada masalah jika Anda ingin bertanding. Namun, taruhan pertandingan ini tampak sedikit terlalu menggelikan. Jika Anda menang, Anda akan mendapatkan warisan Douki dari Yun Yun. Namun, jika Anda kalah, Anda tidak akan kehilangan apapun. Apa menurutmu ada hal-hal baik di dunia ini? Xiao Yan menuntut dengan lemah. Wanita berpakaian anggun itu menyipitkan matanya. Dia dengan dingin tertawa, jika kepala suku ini kalah, Yun Yun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga. Tidak ada yang akan mengganggunya. Jika hanya seperti ini, tidak perlu pertandingan ini. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit dingin saat dia berkata. Kamu berani?
Apa yang Anda perlakukan sekte bunga saya sebagai tempat Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Ekspresi wanita berpakaian anggun itu berubah saat melihat ini. Dia berteriak dengan marah, bahkan jika kamu bisa meninggalkan sekte bunga hari ini, kamu akan dikejar oleh sekte bunga selama sisa hidupmu. Jika kamu berani, kamu bisa datang dan mengejarku sampai ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tidak menyerah saat dihadapkan dengan teriakan marah dari ancaman wanita berpakaian anggun ini. Dia hanya tertawa dingin. Pavilion bintang jatuh? Wanita berpakaian anggun itu terkejut saat mendengar ini. Ekspresinya segera berubah sedikit saat dia berbicara dengan cara yang terganggu, kamu adalah seseorang dari pavilion bintang jatuh. Sekte bunga juga telah mendengar tentang masalah pavilion bintang jatuh yang menghasilkan Bansheng elit. Dengan seorang ahli dari kelas itu hadir, pavilion bintang jatuh tidak perlu takut pada sekte bunga dengan kekuatannya. Selain itu, tidak ada yang akan lupa bahwa itu elit Bansheng dari pavilion bintang jatuh juga seorang alkemis top di benua Douki. Saya Xiao Yan. Guru saya adalah Yao Chen. Sebelum saya pergi, guru telah menginstruksikan saya untuk mewakili dirinya yang sudah tua untuk menyambut para tetua sekte bunga jika saya akhirnya bertemu dengan mereka. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat matanya. Dia melihat ke arah pegunungan hijau subur di sekitar sekte bunga. Tangisannya yang keras menyebar sambil mengandung beberapa douki sebelum bergema terus-menerus di seluruh tempat. Sejak dia melangkah ke sekte bunga, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa itu ada beberapa aura tersembunyi yang ada di dalam pegunungan. Aura ini semuanya sangat kuat. Kemungkinan mereka harus menjadi milik beberapa ahli dari generasi yang lebih tua di sekte bunga yang tidak menunjukkan diri. Xiao Yan mungkin tidak takut pada ahli lain dari sekte bunga. Namun, dia harus berhati-hati terhadap iblis-iblis tua ini. Xiao Yan. Wanita berpakaian anggun itu dan ekspresi Yao Hualangjun sedikit berubah saat mereka mendengar Xiao Yan mengumumkan namanya. Mereka tidak menyangka Xiao Yan benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Murid-murid sekte bunga dari alun-alun sekitarnya juga berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Banyak mata penasaran berkumpul ke Xiao Yan. Sekte bunga hanya memiliki murid perempuan. Mereka secara alami tertarik pada pria muda dan luar biasa seperti Xiao Yan. Ini sebenarnya murid Yao Chen. Orang tua itu sangat perhatian. Jika saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan mengunjungi pavilion bintang jatuh. Segera setelah teriakan keras Xiao Yan terdengar, suara tua yang agak serak perlahan dipancarkan dari dalam pegunungan. Akhirnya, itu bergema di atas alun-alun. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan hormat ke arah dari mana suara itu berasal. Setelah itu, matanya beralih ke arah wanita berpakaian anggun yang berubah-ubah dan tertawa samar. Hua Jin, karena Tuan Xiao Yan punya permintaan, mari kita dengarkan dia. Seorang wanita tua di sebelah utara alun-alun perlahan membuka mulutnya dan berkata. Dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi penatua sekte bunga. Apalagi statusnya sepertinya cukup bagus. Mendengar ini, wanita berpakaian anggun bernama Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berkata, jika Anda memiliki beberapa kata untuk diucapkan, katakan saja dengan cepat. Jika kita akhirnya kalah dalam pertandingan ini, warisan Douki di dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepadamu. Jika pihakmu kalah, posisi kepala sekte bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Kata Xiao Yan. Jadi, kamu mengejar posisiku sebagai kepala sekte bunga? Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan, saya tidak tertarik menjadi kepala sekte. Jangan tambahkan masalah lagi. Yun Yun di sampingnya juga buru-buru berkata. Nenek Hua awalnya memindahkan posisi kepala sekte ke Yun Yun. Namun, Anda tanpa malu-malu merebut tablet giok yang mewakili kepala sekte. Saat ini, dia hanya mengambil kembali barang yang diberikan nenek Hua padanya. Xiao Yan tertawa dingin. Anda sungguh bocah berlidah yang tajam. Ekspresi Hua Jin berangsur-angsur menjadi sedingin es saat melihat Xiao Yan bertindak dengan cara yang tidak sopan. Namun, dia tidak menanggapi. Dia hanya seorang kepala sekte bertindak. Jujur saja, tidak banyak sesepuh dalam sekte yang mendukungnya. Jika bukan karena dia telah dipersiapkan oleh nenek Hua saat itu selama lebih dari 1 dekade, kemungkinan itu bahkan bukan gilirannya untuk mengambil tempat kepala sekte bertindak ini.
Jika sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi kali ini, kemungkinan posisi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Wanita tua sialan. Saya telah mengikuti Anda selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang itu tidak bisa melampaui 3 tahun pelacur ini tinggal bersamamu. Kemarahan membara di dalam hati Hua Jin bersama dengan akal sehatnya ketika dia memikirkan bagaimana nenek Hua telah meninggalkan harta terbesar untuk Yun Yun. Hua Jin menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba beralih ke Yao Hua Liangjun di sampingnya. Yang terakhir adalah yang lebih kuat di antara keduanya. Semuanya akan ditentukan oleh apa yang dia pikirkan. Yao Hua Liangjun melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Hua Jin di dalam hatinya. Kipas di tangannya mengepak perlahan. Dia juga mendengar beberapa rumor tentang Xiao Yan. Namun, rumor itu setelah semua rumor. Mereka biasanya dibesar-besarkan. Selain itu, dengan kekuatan bintang 6 douzunnya, hampir tidak ada orang, bahkan di dalam sekte bunga ini, yang bisa mengalahkannya. Terlepas dari betapa hebatnya Xiao Yan, dia hanya memiliki kekuatan bintang 2 douzun. Tidak mudah untuk melampaui perbedaan bintang 4 ini. Yao Hua Liangjun mengangguk saat memikirkan hal ini. Matanya berhenti pada Xiao Yan saat dia dengan tenang berkata, "Karena Anda memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Anda dapat yakin bahwa itu diri yang terhormat ini akan memastikan bahwa Anda tetap hidup karena wajah Yao Chen." Xiao Yan akhirnya tersenyum tipis saat mendengar ini. Dia menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Yun Yun, "Kamu harus mundur sedikit. Aku akan mengurusnya." "Anda? Anda sendirian?" Yun Yun terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pihak lain memiliki bintang 6 douzun dan bintang 4 douzun. Xiao Yan hanyalah bintang 2 douzun. Apakah dia tidak mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian? Anda baru saja mendapatkan kekuatan douzun dan Anda belum memperbaiki warisan douki. Anda pasti tidak akan cocok untuk mereka jika Anda bertarung. Tenang, ini akan segera berakhir. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Dia bisa merasakan douki yang menakutkan di dalam tubuh Yun Yun. Namun, douki ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan saat ini. Kekuatannya sendiri jelas tidak cukup untuk menandingi Hua Jin itu. Yun Yun menatap Xiao Yan agak ragu. Namun, karena kepercayaannya pada yang terakhir, dia tidak membuka mulutnya lagi. Dia hanya bisa mengangguk perlahan dan mundur selangkah. Xiao Yan melangkah maju saat melihat Yun Yun melangkah mundur. Api putih pekat perlahan bertahan di matanya. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh tempat segera menjadi panas. Karena kalian semua telah mencapai kesepakatan, biarkan pertandingan dimulai. Seorang elder dari sekte bunga melambaikan lengan bajunya dan berteriak keras ketika dia melihat suasana pedang yang tegang. Setelah suara elder dari sekte bunga terdengar, senyum dingin sedingin es terangkat ke wajah Yao Hua Liangjun. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Douk yang luas dan perkasa menyebar ke segala arah. Diri yang terhormat ini akan melihat seberapa banyak kemampuan Yao Chen yang dimiliki muridnya. Bahu Xiao Yan bergetar saat dia melihat Yao Hua Liangjun bergegas dengan eksplosif. Sayap tulang hijau merah muncul. Kedua sayap mengepak dan tubuhnya bergegas menuju langit. Kecepatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun benar-benar meleset. Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah setelah dia meleset. Segera, matanya menatap Xiao Yan, yang tergantung di langit, dengan cara sedingin es. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Apakah Yao Chen hanya mengajarimu cara berlari? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini." Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka muncul dalam sekejap. Sebuah formasi telah dibuat. Setelah transmisi energi, tubuh boneka iblis langit dengan cepat menjadi berwarna cemerlang. Boneka iblis ya. Hua Jin, kamu harus pergi dan menyegel dengan Yun Yun. Serahkan bocah ini padaku. Sebuah penghinaan melintas di mata Yao Hua Liangjun ketika dia melihat boneka ini. Dia menoleh ke arah Hua Jin dan berteriak. "Dimengerti." Hua Jin mengangguk. Dia segera mengalihkan matanya yang tersenyum dingin ke arah Yun Yun. Kekuatannya sekitar bintang 4 douzun sementara Yun Yun hanyalah bintang 1 douzun.
Ada celah besar di antara keduanya. Menyelesaikan yang terakhir hanyalah sesuatu yang akan berakhir dalam beberapa pertukaran. Pelacur, kepala suku ini akan melihat bagian mana dari dirimu yang menarik perhatian wanita tua itu? Kebencian cemburu melintas di mata Hua Jin. Dia memutar pinggangnya yang halus dan langsung bergegas menuju Yun Yun. Majestic Douki melonjak ke segala arah. Cahaya keemasan merobek langit. Sebelum itu Hua Jin bisa muncul di depan Yun Yun, sosok yang kuat telah turun dari langit. Tinju yang berisi angin yang menakutkan menghantam kepala mantan tanpa ampun. Pertarungan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Hua Jin berubah sedikit. Gelombang Douki meletus dari telapak tangannya dan dengan keras bertabrakan dengan tinju emas itu. Segera, suara tabrakan logam yang jelas muncul. Boneka? Kekuatan menakutkan menyebabkan Hua Jin terguncang sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Dia menyapu matanya dan memfokuskannya ke sosok emas di depannya. Hua Jin, kamu harus fokus berurusan dengan boneka itu. Aku akan menangkap bocah ini dulu. Boneka itu akan otomatis berhenti setelah itu. Yao Hua Liangjun di langit mengalihkan mata dinginnya yang pekat ke arah Xiao Yan di udara. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba melepaskan lampu hijau tua. Kipas itu melambai dan orang bisa mendengar angin liar menyebar di langit. Bilah angin besar merobek langit dan bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan tersenyum samar saat melihat bilah angin itu bergegas. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan kecepatannya yang menakutkan memungkinkannya mundur 1000 kaki, dengan mudah menghindari serangan Yao Hua Liangjun dalam prosesnya. Dengan gerakan 3000 petir diaktifkan hingga batasnya bersama dengan penguatan oleh sayap tulang, kecepatan Xiao Yan sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Pertempuran ini harus berakhir dengan cepat. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam saat dia menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang tidak biasa. Sementara segel tangannya terbang, banyak pilar api panas juga melesat keluar dari tubuhnya ke langit. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. 3 tangisan keras terdengar. Aura Xiao Yan langsung melonjak di depan banyak tatapan tertegun. Dalam sekejap mata, itu sudah mencapai level bintang 4 Douzun. Setelah melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius sampai batasnya, Xiao Yan tidak segera berhenti. Tangannya terkepal. 3 kelompok api muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan sekelompok api putih pekat. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit juga menyebabkan suhu seluruh tempat ini dinaikkan seketika. Beberapa keringat dingin muncul di wajah cukup banyak orang. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti itu. Ekspresi Yao Hua Liangjun berubah sedikit saat melihat 4 jenis api surgawi tergantung di depan Xiao Yan. Akhirnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa itu keempat jenis api ini jelas merupakan api surga yang paling menakutkan di dunia ini. Namun, hal yang mengejutkannya adalah tubuh Xiao Yan benar-benar bisa memiliki 4 jenis api surgawi pada saat bersamaan. Bukankah hanya satu dari hal seperti itu yang bisa ada di dalam tubuh seseorang? Aku tidak bisa terus membiarkan bocah kecil ini terus melepaskannya. Yao Hua Liangjun tidak berencana memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap meskipun ketidakpastiannya. Cahaya meletus dari kipas di tangannya. Tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali. Kedua tangannya memegang kipas angin dan dengan kasar mengayunkannya ke udara. Angin membelah yang hebat. Tangisan itu baru saja terdengar ketika banyak garis retakan hitam gelap segera terbentuk di ruang di depan kipas besar. Garis retak ini seperti ular berbisa spasial yang tak terlihat. Mereka bergegas keluar melalui ruang kosong dengan kilat seperti kecepatan sebelum akhirnya menuju Xiao Yan di kejauhan dengan cara yang kejam. Xiao Yan tidak peduli dengan serangan Yao Hua Liangjun. Sayap tulangnya mengepak terus-menerus. Banyak bayangan tergantung di langit. Tubuhnya yang sebenarnya tersembunyi di bawah bayangan, menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun tidak dapat menemukan target. Selama Xiao Yan menghindar, 4 jenis api surgawi di depan Xiao Yan juga dengan cepat bergabung bersama. Dengan kemampuannya saat ini, hanya ada 2 cara baginya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Itu adalah api teratai pemusnahan atau telapak tangan penciptaan surga yang agung.
Dari perspektif Xiao Yan saat ini, yang bisa dengan mudah mengendalikan api tulang dingin, yang pertama tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih mudah. Ini karena dia tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menyeduh sebelum melepaskannya seperti sebelumnya. Klaster api terus membengkak dan menyusup di telapak tangan Xiao Yan. Gelombang demi gelombang yang luar biasa liar dan ganas bagaimana energi juga perlahan menyebar, menyebabkan energi seluruh dunia menjadi ganas. Yaohua Liangjun, yang merasakan adegan ini, akhirnya mengubah ekspresinya secara drastis. Dari penampilannya seperti ini, semua orang tahu bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Meskipun dia sadar bahwa itu Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, Yaohua Liangjun benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kecepatannya. Segera, wajahnya menjadi biasanya hijau saat dia meraung marah. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungannya yang marah. Dia membagi perhatiannya. Di satu sisi, dia menghindari serangan Yaohua Liangjun. Di sisi lain, dia menggumpalkan teratai api dan menjaga keseimbangannya. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran tanpa akhir di langit. Meskipun kekuatan Yaohua Liangjun melampaui Xiao Yan, dia masih tertipu oleh yang terakhir sampai wajahnya berubah pucat. Dengan penglihatan mereka secara alami bisa mengatakan bahwa itu Xiao Yan sedang mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi ini benar-benar meledak, kemungkinan Yaohua Liangjun akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan bahkan dengan kekuatannya. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen, dengan mengandalkan kekuatan Dou Zun bintang 2, dia sebenarnya mampu menyebabkan elit bintang 6 Dou Zun menjadi tidak berdaya. Yun Yun di alun-alun juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia melihat bayangan yang berulang kali melintas dan muncul di langit serta raungan marah Yaohua Liangjun. Sulit membayangkan bahwa itu yang terakhir sebenarnya tidak dapat berurusan dengan Xiao Yan, mengingat kekuatannya. Orang ini telah meningkat sangat cepat. Yun Yun bergumam pelan. Ekspresinya sedikit rumit. Saat dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang baru saja maju ke kelas Dousi. Namun, Dousi kecil itu dari belakang saat ini sudah memiliki kemampuan untuk menipu bintang 6 elit Douzun. Yao Chen benar-benar kehilangan mukanya karena memiliki murid sepertimu. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit. Yaohua Liangjun, yang tidak mendapatkan apa-apa, memiliki wajah yang sangat suram sehingga menakutkan. Raungan terus bergema di langit. Cara ini yang telah kehilangan dirinya menyebabkan cukup banyak murid sekte bunga diam-diam menjulurkan lidah mereka. Tidak disangka Yaohua Liangjun yang anggun dan halus ini benar-benar menakutkan ketika dia marah. Xiao Yan, yang tidak pernah berhenti di langit, tiba-tiba berhenti. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Yaohua Liangjun yang mengaum. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Apakah kamu sudah cukup mengejar? Jika itu masalahnya, giliranku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sekelompok api di telapak tangan Xiao Yan bergejolak perlahan. Segera, teratai api indah seukuran telapak tangan perlahan muncul dari dalam kelompok api. Saat teratai api muncul, energi dari seluruh tempat ini memancarkan suara mendengung dan bergetar. Gelombang demi gelombang aura destruktif menyebar dari dalam teratai api, menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan pecah di tengah beberapa suara retak. Energi yang menakutkan. Setelah merasakan teror energi ini, ekspresi para sesepuh dari sekte bunga berubah. Mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka. Douki tergagap. Segera, mereka bergandengan tangan dan membangun penghalang Douki yang luar biasa kuat di sekitar alun-alun. Jumlah energi yang menakutkan di dalam teratai api juga dirasakan oleh Yaohua Liangjun. Segera, wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun dia juga sadar bahwa itu Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat, dia tidak menyangka bahwa senjata pembunuh hebat ini benar-benar akan mencapai tingkat seperti itu. Energi pemusnahan semacam itu bahkan menyebabkan dia takut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia, dia hanya berada di level bintang 4. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan serangan setingkat ini? Berat, kamu seharusnya tidak begitu senang secepat ini. Diri yang terhormat ini bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Yaohua Liangjun mengatupkan giginya erat-erat. Ekspresinya suram.
Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan menghentikan sosok pengejarnya. Segel dengan cepat dibentuk oleh tangannya. Majestic Douki melonjak keluar secara eksplosif dari dalam tubuhnya. Segera, itu berkumpul menjadi raksasa besar 1000 kaki. Raksasa ini benar-benar terbentuk menggunakan Douki. Luas dan mungkin Douki mengalir tanpa henti seperti lautan. Teknik langit yang mendalam, transformasi dunia Ki. Wajah Yahua Liangjun menjadi pucat saat raksasa itu terbentuk. Jelas, tindakan ini telah mengkonsumsi jumlah Douki yang cukup mengerikan. Meskipun ekspresinya mengerikan, tatapannya luar biasa ganas saat menatap Xiao Yan. Tangisan padat yang agak serak dipancarkan dari tenggorokannya. Diri yang terhormat ini hanya akan melihat apakah teratai api yang telah Anda ciptakan setelah melarikan diri seperti kelinci selama setengah hari atau transformasi dunia Ki, diri yang terhormat ini lebih unggul.